Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Noviana. Saya Dina Alita. Saya Riza Septa Rizky. Saya Muhammad Siri. Teman-teman, kita di sini ingin menjelaskan mengenai pengertian dan menjelaskan sedikit klasifikasi sumber daya alam. Berikut ini. Baik. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sumber alam yang memiliki potensi daya dan kening, memberikan kesejahteraan dengan berbagai bentuk, kemudian bagi kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam ada yang tersedia di alam dengan sendirinya, hutan dan di antaranya ada pulau yang tengah diusahakan oleh manusia. Contohnya perkebunan, pertanian, dan peternakan. Besjal. Klasifikasi sumber daya alam. Banyaknya sumber daya alam terdapat dimanapun seperti di dalam tanah, permukaan bumi, air, dan udara yang mendorong adanya klasifikasi sumber daya alam. Berikut ini klasifikasi sumber daya alam. 1. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya dan alam terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang selalu tersedia. Berikut contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan setelah pemakaian dan kemampuan pemburuan dapat dimanfaatkan lagi setelah pemakaian karena kemampuan dan pemburuan kembali dalam waktu yang relatif cepat sehingga sumber daya alam ini tidak akan habis, misalnya tumbuhan, hewan, air, tanah dan udara, hutan dan perikanan. 2. Sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang apabila telah dimanfaatkan tidak dapat digunakan lagi. Sumber daya alam ini dapat terbentuk kembali namun dalam waktu yang sangat panjang, hingga ratusan bahkan jutaan tahun. Contohnya misalnya mineral logam, bauxit dan nikel, mineral monton, kapur, dan batu bara. Dan sumber daya alam energi yaitu minyak bumi, gas, dan batu bara. 3. Sumber daya alam yang selalu tersedia. Sumber daya alam yang selalu tersedia yaitu udara dan matahari. Udara merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup organisme. Misalnya mendukung proses penyerbukan bunga, sehingga 2 untuk membangkit tenaga listrik, sehingga menghindar gelombang udara untuk diperlukan komunikasi dengan menggunakan satelit. Sedangkan matahari sangat terpengaruh terhadap iklim, cuaca, tumbuhan, dan hewan. Sinar matahari juga dapat diubah jadi tenaga listrik dengan menggunakan matahari atau pembangkit tenaga listrik. B. Berdasarkan jenisnya. 1. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam atau biotik adalah sumber daya yang terbentuk karena adanya proses kehidupan seperti tumbuh dan berkembang biak, misalnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. 2. Sumber daya alam non-hayatik atau abiotik. Sumber daya ini adalah sumber daya alam yang diperoleh dari benda mati seperti bahan tambang,
dan masih banyak lagi. C. Berdasarkan kegunaan atau penggunaannya, sumber daya alam berhasil yang dapat digunakan menghasilkan benda dan barang lain yang gunanya lebih tinggi. Sumber daya alam penghasil bahan baku, misalnya bahan diolah untuk menghasilkan berbagai jenis barang. 2. Sumber daya alam penghasil energi. Sumber daya alam ini merupakan penghasil energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya sinar matahari. Matahari memancarkan energi yang dibutuhkan dengan kehidupan manusia. Begitupun juga dengan air sungai yang menghasilkan energi, misalnya sebagai penggerak